Hai, perkenalkan nama saya Wilma Yaris Mau, NIM 19410307, kelas E mata kuliah Manajemen Profit, nama dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet G. Jaratari SEMM, saya dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Dari data di atas, maka kita dapat menghitung yang pertama, harga pokok per unit menggunakan metode absorption dan variabel costing. Yang kedua, berikan analisis dan saran Anda kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, jika saya adalah seorang manajer di perusahaan manufaktur, bagaimana cara saya menghadapi pengaruh perubahan produksi terdapat laba bersih operasi di perusahaan saya dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini dan isu resesi nasional yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Jawaban yang pertama, absorbing costing, bahan langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik langsung tambah beban penjualan dan administrasi variabel adalah $2 tambah $4 tambah $1 tambah $3 hasilnya $10. Biaya variabel per unit sama dengan $10. Biaya overhead pabrik tetap tambah beban penjualan dan administrasi tetap sama dengan $30 ditambah $10 sama dengan $20. Jumlah unit yang diproduksi per tahun dikurangi biaya per tahun sama dengan $6 ditambah $20 sama dengan $26. Biaya variabel per tahun dibagi biaya variabel per unit sama dengan $26 dibagi $10 sama dengan $2.600. Harga pokok per unit dengan menggunakan absorbing costing adalah sebesar $2.600 per unit. Variabel costing, jawabannya jumlah per unit yang diproduksi per tahun tambah biaya tetap per tahun dibagi biaya variabel per unit sama dengan $6.000 ditambah $20.000 dibagi $10 sama dengan $8.000. Harga pokok per unit dengan menggunakan variabel costing sebesar $8.000 per unit. Jawaban yang kedua, dari data yang dapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan absorbing costing, harga pokok per unit hanya sebesar $2.600 per unit, sedangkan dengan menggunakan variabel costing per unit sebesar $8.000 per unit, sehingga perusahaan dapat menggunakan variabel costing untuk meningkatkan harga pokok per unit. Jawaban yang ketiga, jika saya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan manufaktur, solusi yang saya gunakan pada perusahaan manufaktur yaitu dengan mengurangi jumlah produksi dan menambah jumlah volume penjualan dan menambah produk manufaktur lainnya sehingga laba yang diinginkan suatu perusahaan itu tercapai. Maka perubahan ekonomi global yang akan mendatang dan isu resesi perusahaan tidak perlu khawatir lagi di tahun 2023 yang akan mendatang. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam presentasi saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.